Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Semua sehat? Alhamdulillah ya. Yang penting kita jaga kesehatan diri kita juga lingkungan kita ya. Oke, seperti biasa sebelum saya kocok kartu tarot ini, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silahkan Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Ada satu orang yang saya perlu minta maaf juga karena Mbak Tati ngalamin 2 kali HP-nya tuh nyelip. Diajak pergi, tiba-tiba HP-nya tertinggal di jok restoran gitu ya. Untung ya alhamdulillah nggak hilang, padahal hari itu setelah pulang saya ada janji, kata Mbak Tati ada jadwal, tapi kan HP-nya ada di situ sehingga lewat. Minta maaf, ganti schedule. Begitu besok mau jadwalnya lagi, HP-nya dia kan di silent. Tiba-tiba dicari-cari nggak ada sampai semua dibongkar, bongkar. Mikir enggak kok dipegang gitu ya, ingat kok abis jawab sama orang yang dijadwal jam ini gitu. Cari, nggak ada. Ya, bingung saya. Semuanya ada di situ kan. Ya udah sabar. Mudah-mudahan orangnya masih mau ngerti gitu ya. Udah pasrah. Udah deh. Saya udah nggak ngerti mau bilang apa lagi, jadwalnya di Mbak Tati semua. Lalu ternyata ketemu adanya di itu dompet make up di silent. Jadi katanya karena ngantuk semalam udah larut banget, main dimasukin aja, yang penting nggak jatuh kemana-mana gitu, cuma lupa naruhnya kan. Ya udah akhirnya udah buruan minta maaf, minta di reschedule aja, kebetulan saya nggak syuting gitu kan, maksudnya nggak syuting di televisi jadi bisa menerima konsultasi. Tapi ternyata orangnya mungkin ngambek atau marah, jadi ya saya minta maaf ya, mungkin di luar dari pas pengetahuan saya dan kendali dari Mbak Tati sendiri, kayak jatuh kemudian lupa naruh HP-nya. Jadi minta maaf, dan kalau memang masih ingin konsultasi silahkan Anda bisa berikan jadwalnya mau kapan, nanti saya sesuaikan. Kebetulan lagi libur syuting tapi tayangannya ada terus ya. Tayangan apa? Take Me Out Indonesia setiap Sabtu dan Minggu malam jam 21.45 waktu Indonesia Barat. Saya hadir sebagai fortune teller yang akan mencocokkan single man dan single ladies, kira-kira mana yang cocok dan berjodoh, yang saya terawang melalui kartu tarot, melalui garis tangan, melalui wajah, dan melalui sekuntum bunga ya. Kenapa bunga bisa dibaca? Kalau dari penglihatan saya sendiri, dia adalah seperti CCTV alam yang merekam semua peristiwa yang ada di semesta ini. Jadi kalau dilihat, oh ada kecocokan dari karakternya, oh kayaknya belum sekarang nih dapatnya gitu ya. Oke, dan buat yang mau konsultasi sama sama saya bisa kontak Mbak Tati sama Mbak Tati jadinya. Bisa kontak di WhatsApp 087885001208. Kirim bukti transfernya, nanti pasti dikasih jadwalnya ya. Tapi minta juga nomor yang dikontak kalau nomor itu nggak bisa dihubungi, misalnya entah kenapa HP-nya keselip lagi, HP dia yang satu pokoknya ditaruh di tempat saya gitu ya, jadi nggak hilang-hilang. Kemudian buat yang mungkin mau lebih dekat lagi ya, Anda bisa tanyakan Mbak Tati jadwalnya kapan. Dan jangan lupa like video, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Kalau mau tahu lebih jauh lagi tentang kegiatan saya yang saya posting nggak bisa di YouTube, saya postingnya di Instagram @endangtarot ya. Oke, daripada kelamaan nanti ada yang marah, ada yang ngedumel. Langsung saya pilih 12 kartu untuk melihat situasi apa dan pesan apa yang disampaikan melalui tarot untuk Anda. Setiap bintang atau setiap zodiak satu kartu. Ini yang pertama, Aquarius. Kemudian ini Pisces,
lalu ini Aries, dan ini adalah ini adalah Taurus ya. Kemudian ini Gemini, ini adalah Cancer. Berhenti dulu, lupa ya. Leo, kemudian ini Virgo, ini Libra, kemudian Scorpio, Sagittarius, Capricornus. Ini deh. Lepas ada 3. Ya, kita mulai ya. Pokoknya selalu berharap kalau kartunya baik tapi Anda merasa nggak cocok, nggak sesuai, ya udah skip aja daripada ngedumel ya. Maksud saya sebetulnya ada kartu bagus di antara kehidupan Anda yang mungkin lagi muram, lagi suram, dikasih message, dikasih spirit ya. Alam memberikan spirit untuk semangat, untuk berubah, untuk mengambil peluang kesempatan dengan mata yang lebar, bukan mata yang menunduk sedih dan nggak ngelihat peluang sama sekali. Oke. Sekarang Aquarius. Kesatria piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan perasaan, saya ambil dari sisi yang kurang dulu nih. Kalau sisi yang negatif tuh perasaan, baperan, emosian, curigaan, kemudian ambekan. Itu singkirkan deh. Anda ingin berubah ke arah yang lebih baik kan? Optimis, semangat, yakin seperti seorang pangeran dengan kuda putihnya polos, bersih, putih, jernih gitu ya. Putih bersih itu maksudnya nggak ditunggangi pikiran-pikiran negatif lainnya, berjalan dengan membawa piala emas, hasil dari perjuangan, apa yang sudah Anda rasakan dalam kehidupan, pahit, getir, asam manis gitu ya, semua Anda sudah miliki dan Anda tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan seperti piala emas ini yang bercahaya. Anda berjalan menuju bukit emas karena mengerti dari semua usaha keras ini tujuannya apa? Pasti kebahagiaan ya kan? Dan dia menuju ke bukit emas, di atasnya ada istana. Kelak setiap orang kalau berhasil mewujudkan apa yang menjadi impiannya, nggak lain nggak bukan itu pengen hidup tenang, tentram, damai, bahagia. Semoga saja buat Aquarius yang sedang berjalan menuju ke sana dimudahkan jalannya ya. Yang sedang berbenturan dengan persoalan-persoalan yang bikin pusing kepala, semoga diringankan bebannya, dimudahkan urusannya, dituntaskan persoalan-persoalannya. Amin. Untuk asmara berpasangan, pegang teguh amanah cinta. Kalau Anda memang lagi menjalani sebuah hubungan sebagai kekasih, sebagai tunangan, sebagai pasangan hidup, itu punya konsekuensi tanggung jawab terhadap ikrar cinta. Jadi harus komit, harus solid ya. Nah, untuk asmara lajang, kalau saat ini Anda berjuang, berusaha menemukan tambatan hatinya, menemukan soulmate-nya, jangan menyerah kalau sampai detik ini belum juga ketemu yang srek. Tapi Anda harus optimis dan positive thinking bahwa di perjalanan yang meliuk-liuk, yang jatuh bangun, yang turun naik kondisi moodnya, Anda akan berlabuh pada seseorang yang hatinya memang akan menerima Anda seutuhnya, baik segala kekurangan maupun kelebihannya. Makanya dari setiap ikhtiar Anda harus barengi doa, semoga Tuhan memberikan petunjuk dan mendekatkan Anda dengan orang yang tepat ya. Yang memilih tetap sendiri, perjuangan Anda masih panjang. Anda ingin agar hidup itu tenang, tentram, damai, bahagia, tercukupi, kemudian makin lama terasa adanya kesempatan mampu memenuhi apa yang diinginkan, bisa mensejahterakan diri sendiri juga, orang tua misalnya, dan bisa menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan finansial. Semoga usaha Anda tidak sia-sia dan Anda makin yakin dengan apa yang ingin dicapai ya. Berikutnya adalah Pisces. Raja koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ini gambaran di mana Raja koin selalu punya cara untuk berjuang, berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah keuangan, dan selalu membuat orang lain tuh yakin kalau bekerja sama dengan Anda itu komit ya, nggak ingkar janji, tidak lepas tangan. Nah, di sini Pisces mendapatkan kesempatan dan semua pihak ingin ikut terlibat dalam kegiatan Anda karena tahu setiap yang dilakukan punya target, setiap yang dikerjakan ada hasil, setiap yang dilakukan menunjukkan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai.
Dan mudah-mudahan Raja Koin ini juga gambaran dalam perjuangan Anda yang sudah mulai terasa hasilnya bisa ditingkatkan lagi ya, sehingga target-targetnya satu persatu tercapai atau sesuai harapan. Tapi kalau seandainya Anda merasakan target ini kok berat gitu ya, Anda merasa kok persoalan belum juga tuntas, harus tenang dan nggak boleh panik. Kalau memang sudah waktunya Anda berhasil, satu persatu akan Anda petik juga kok buahnya ya, panennya. Tapi jangan mengeluh, tetap fokus kepada apa yang sedang dituju ya. Untuk asmara berpasangan, berusahalah untuk menciptakan suasana hubungan yang tenang, yang rukun, yang tidak saling tengkar, yang tidak saling menyalahkan, yang tidak membuat suasana selalu gaduh gitu kan. Kalau hidup tenang, tentram, damai, bahagia, saling melengkapi, itu adalah esensi dari sebuah hubungan cinta kasih. Itu yang harus dipertahankan kalau situasinya saat ini seperti itu ya. Untuk asmara lajang, kalau melihat, menilik ya, memandang bahwa ada seseorang yang membuat hati Anda tuh mulai lebih sering memikirkan dia, berarti jatuh hati dong ya. Tapi kalau merasa cuma sekedar ngeliat aja, belum terlalu suka, nggak apa-apa. Yang penting ada prospek, yang penting ada titik tujuan di mana Anda sebagai lajang punya hak dong mencintai atau dicintai gitu ya. Jadi kalau sekarang sudah mulai akrab, sudah mulai sering ngobrol, wah ini kemajuan, jangan sampai dilepas gitu ya. Kalau memang Anda dan dia kayaknya ada chemistry, lanjutkan gitu. Kemudian untuk yang memilih tetap sendiri, tujuan hidup Anda tidak lain adalah ingin meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup. Selain itu ingin memberikan kebahagiaan untuk orang tua, mungkin ada juga yang kepikiran mau pendidikan lagi, atau mau buka usaha, mau mengembangkan wawasan pengetahuan dengan ikut kegiatan ini, training ini, seminar ini itu. Yang penting punya pengalaman, kemudian punya ilmu pengetahuan, biasanya Anda makin pede dalam mengerjakan tugas tanggung jawab yang diberikan atau usaha yang dikembangkan ya. Aries, 10 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah lelah untuk meminta kepada Sang Pencipta sambil dibarengi usaha, kerja keras, kemudian relasi yang dijaga dengan baik, komunikasi yang dijaga dengan baik, dan lihat peluang kiri kanan. Insya Allah kalau Anda melakukan usaha yang total football, rezeki yang memang sudah diplot untuk Anda itu akan jatuh seperti air hujan yang betul-betul deras mengalir. Dan kalau sudah seperti ini, Anda akan merasakan jerih payah yang selama ini dilakukan betul-betul ada hasil. Tapi jangan putus asa kalau sekarang kok kayaknya masih seret ya Mbak Endang, masih sepet nih rezeki saya. Udah usaha aja terus. Kadang-kadang ketika kita terus berusaha sampai itu jadi sesuatu yang biasa, karena memang kita seperti dilatih oleh diri sendiri untuk bekerja keras, ketika mendapatkan hasil datang begitu saja, kita cuma oh ya alhamdulillah, oh oke, ya terasa juga, akhirnya nggak sia-sia juga gitu. Jadi kalau Anda bilang nggak gumunan, nggak heranan gitu, dan kita bisa tahu bahwa nggak ada yang sia-sia dari kerja keras atau usaha yang kita lakukan ya. Untuk asmara berpasangan, ini gambaran sesuatu yang memberi sinyal kepada Anda untuk teruslah memberikan kebahagiaan, perhatian, cinta kasih, dan juga kepedulian kepada orang yang Anda sayangi dan cintai. Nggak boleh cuek-cuekan, nggak boleh juga masa bodoh, karena disinilah kualitas dan bobot cinta Anda teruji gitu ya. Untuk asmara lajang, kalau lagi ada yang ngasih perhatian, lagi ada yang mau kenalan, ada yang lagi mau dekat, coba buka mata, buka telinga, kira-kira mana yang betul-betul pas di hati ya. Yang memilih tetap sendiri nggak masalah juga. Mungkin saat ini target Anda, fokus Anda adalah cari uang yang banyak dulu ya. Selesaikan masalah-masalah yang terkait dengan urusan kehidupan, urusan kebutuhan orang tua, pendidikan, dan sebagainya ya. Oke, berikutnya Taurus. As piala, Ace of Cups, ini adalah simbol perasaan. Elemen air berkaitan dengan perasaan. Kalau di sisi lain perasaan, jangan sampai hari ini baperan, kesel, emosi, manyun, jangan ya. Harus lebih cheer gitu ya, cheers up. Jadi harus happy, harus bisa membuat perasaan orang-orang di sekeliling Anda
tenang, nyaman, peduli, dan ada sesuatu yang ngeblend di antara kehidupan Anda di sekelilingnya ini. Semua pun saling support gitu ya. Ini tangan dari langit menawarkan piala emas, kemudian tangannya bercahaya. Di piala itu di atasnya ada merpati putih, simbol malaikat menjatuhkan roti komunnya, dan airnya memancar ke 5 penjuru. Semoga keberuntungan itu datang setelah sekian lama rasanya sedih, menderita, susah, capek, tersendat-sendat, kemudian tersandung-sandung misalnya gitu ya. Ada beberapa hal yang membuat Anda pikiran terus, perasaannya pegel gitu. Semoga hari ini ada setitik terang, cahaya, petunjuk untuk bisa membuat Anda mampu menyelesaikan semua hal yang ada dalam kehidupan. Apakah urusan pekerjaan, urusan dengan personal, urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan-urusan lainnya, tapi di sini menunjukkan bahwa Anda mendapatkan jawaban atas apapun yang menjadi persoalan atau masalah yang menurut Anda adalah kesulitan. Tapi ini adalah simbol yang diberikan kepada Anda itu berkah, pancaran yang jatuh itu seperti tempat Anda itu mendapatkan berkah, terberkati. Yang penting Anda harus yakin setiap usaha, setiap ikhtiar pasti akan ada hasil, akan ada jawaban dari perjuangan Anda ya. Untuk asmara berpasangan, berikan perhatian, cinta, dan kasih sayang tanpa kenal lelah atau tanpa hitung-hitungan. Saya kan udah perhatian, saya kan udah sayang, saya kan udah cinta, kamu mana? Enggak. Sayang dan cinta yang tulus itu memberi tanpa batas, mencintai tanpa batas, dan Anda akan mendapatkan timbal baliknya dari apa yang sudah Anda lakukan ya. Yakinlah, semua kalau didasari dengan ketulusan, dengan tujuan yang lurus, akan mendapatkan hasil yang setimpal. Tapi jangan lupa setiap ikhtiar harus dibarengi doa ya, dan memohonlah agar apa yang Anda perjuangkan dalam hidup bersama pasangan bisa menuju satu kehidupan yang semakin baik dan dipermudah jalannya ya, sampai ke tujuan tentunya. Kemudian untuk asmara lajang, jika saat ini sedang banyak yang berusaha ingin mengenal Anda, ada yang ingin lebih dekat, ada yang ingin lebih akrab gitu ya, Anda harus yakin bahwa akan dapat juga, atau akan, kalau sudah waktunya, akan ditautkan juga hati Anda dengan seseorang yang pas di hati, seseorang yang memang cocok, yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan Anda ya. Yang memilih tetap sendiri, disibukkan dengan segala usaha, urusan, kesibukan di komunitas, di organisasi, di kegiatan-kegiatan yang Anda merasa bahwa bersyukur sekarang belum punya pasangan, karena nggak membuat ada yang marah atau kesal karena merasa tidak diperhatikan ya. Berikutnya adalah Gemini. 9 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Lagi-lagi perasaan, jangan baperan ya. Anda harus yakin bahwa ini adalah bagian dari bagian dari ikhtiar atau bagian dari usaha seseorang untuk meyakinkan bahwa semua yang dilakukan tuh sudah terplot di dalam jangkauan pikirannya. Jadi udah di luar kepala semua, ini itu Anda sudah tahu, dan Anda harus komunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bekerja sama supaya nggak ada yang salah plot, nggak ada yang salah rencana, nggak ada yang salah susunannya. Dan bagian dari urusan kerja ini memang dibutuhkan etos kerja yang semakin bagus, dan orang akan meneladani sikap Anda. Juga jangan sampai hilang-hilangan. Kalau kita kerjakan harus betul-betul menunjukkan itikat baik bahwa apa yang kita garap, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, makin hari kualitasnya meningkat. Termasuk hari ini Anda sudah susun semua rencana dengan baik, karena ada nih orang sudah berkomitmen untuk bekerja sama, fokus dengan apa yang sedang digarap, atau menghilang karena sebagai orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan kan dengan payung perusahaan atau sebuah bisnis bekerja sama, malah nggak peduli dengan apa yang dikerjakan, asik pelesiran gitu. Jangan sampai ya, harus betul-betul menunjukkan itikat baik. Kalau kita komit dengan apa yang sudah disepakati, ada kontrak kerjanya pula gitu kan, harus tunjukkan kita punya kualitas, kita punya komitmen, dan hasilnya semua pihak puas karena memang
kita menjadi orang yang qualified, bukan yang cuma bilang bisa ternyata nggak bisa gitu ya. Tunjukkan dengan bukti ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, kadangkala kalau kita merasa yakin bahwa kita sudah memberikan yang terbaik, padahal itu dari sudut pandang kita, belum bertanya ke pasangan apakah betul dia merasa cukup kita perhatikan, cukup kita dengarkan, cukup kita pedulikan. Kalau jawabannya belum, gimana? Bagaimana caranya Anda untuk bisa mengetahui hal itu? Nah, komunikasi dengan pasangan harus lebih sering ya, ditingkatkan kualitasnya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau lagi mau cari sosok yang bisa dekat, ya kita nggak boleh overconfidence. Kita disenengin pasti mereka pada dekat. Nggak gitu juga. Harus ada upaya untuk bisa saling ngobrol, saling membuka diri, saling mengenal. Nah, kalau ada komunikasi yang terhubung, tersambung, itu jauh lebih enak ya. Jangan sampai kita terkesan jadi sombong, terkesan merasa paling diperhatikan gitu. Ini jadi kendala kalau dalam proses penjajakan. Kemudian untuk yang memilih tetap sendiri, sekarang lagi nggak mau mikirin apapun karena fokus bagaimana supaya kerjanya makin meningkat, yang masih lajang ya, bagaimana usahanya berkembang pesat dan makin banyak yang bisa diajak kerjasama ya. Berikutnya Cancer, kesatria koin, elemen tanah terkait dengan materi ya. Terkait dengan materi, ini adalah simbol Cancer yang lagi berusaha untuk proaktif, menjemput setiap peluang, menyelesaikan semua pekerjaan, menerima tanggung jawab penuh atas tugas yang dipercayakan. Untuk asmara berpasangan, memperbaiki setiap hari hubungan dengan pasangan itu adalah salah satu tugas kita dalam menjalin hubungan, agar makin ke depan hubungan itu makin baik, makin berkualitas, makin harmonis, bukan malah makin renggang, makin stuck, makin bosan. Jangan, harus meningkat ya. Untuk asmara lajang, kalau sekarang Anda lagi mencari sosok yang pas di hati, ya nggak salah juga, karena kan ingin untuk satu untuk selamanya. Jadi untuk mencoba menyeleksi setiap yang dekat atau yang Anda dekati, ya proses pemilihan itu harus betul-betul klik gitu ya. Yang memilih tetap sendiri, buat Anda fokusnya bekerja atau merantau atau berbisnis itu nggak lain adalah untuk meningkatkan kualitas hidup supaya cukup, supaya bisa menghidupi diri sendiri, juga bisa membantu orang tua. Itu lebih penting lagi ya. Siapa tahu bisa memberikan dia rumah, memberikan tanah, sawah kalau yang di daerah gitu ya, atau membelikan kendaraan untuk kegiatan aktivitasnya, mungkin kalau mau pergi gitu. Pokoknya segala hal yang sedang menjadi impian. Kalau lajang itu kan pengen ada bukti gitu ya, kita udah bisa berbakti sama orang tua. Nah, perjuangan di sana itu yang sekarang sedang Anda rintis supaya bisa memberikan satu kebanggaan buat orang tua, ternyata anaknya sudah mandiri ya. Berikutnya Leo, pembantu koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ini bukti bahwa koin inilah yang membuat Anda optimis ya, walaupun dalam situasi misalnya saat ini secara ekonomi lagi kembang kembis, lagi sulit, lagi bingung bagaimana menyelesaikan persoalan terkait dengan hutang bank, tagihan yang berjalan. Ada banyak hal yang menjadi buah pikiran Anda, tapi niat tulus, niat lurus itulah yang akan membuat Anda terdorong ya, bisa menyelesaikan satu persatu persoalan yang ada, dan ambil peluang. Setiap ada kesempatan atau peluang yang datang, bisa jadi disitulah paket jalan keluar yang bisa menyelesaikan urusan Anda satu persatu dan membuat Anda lebih ringan lagi bebannya ya. Untuk asmara berpasangan, dukung dan support dia dari setiap kegiatan yang dilakukan, karena bisa jadi tujuan dia pun ingin agar Anda dan dia kelak bahagia dan sejahtera. Untuk asmara lajang, kadangkala pihak ketiga bisa memudahkan pertemuan Anda, perkenalan Anda, pendekatan Anda, maka jangan sampai ditutup ya kesempatan pihak ketiga yang berniat baik untuk bisa menjodohkan atau mendekatkan Anda dengan seseorang yang Anda suka. Jadi kemungkinan seperti itu ada gitu ya. Yang memilih tetap sendiri, apapun yang ditawarkan pada Anda disertakan dalam sebuah urusan pekerjaan ataupun bisnis, buat Anda itu peluang. Jadi nggak ada alasan buat menolak. Lakukan sebisa
mungkin dan semampu yang Anda bisa lakukan untuk bisa menambah income atau meningkatkan kualitas diri dalam urusan pekerjaan ataupun bisnis ya. Berikutnya adalah Virgo the Star, bintang terang. Semoga hari ini diliputi kebahagiaan, semangat, yakin apa yang dikerjakan sukses, cemerlang, dan direspon positif oleh semua pihak yang bekerja sama dengan Anda. Kalaupun ada yang rusuh, mungkin ya ada jealous atau nggak nyaman gitu, kok Anda lebih bagus dari dia, tapi itu jangan terlalu dipikirkan. Fokus dengan pencapaian-pencapaian yang ingin Anda buktikan, dan khusus hari ini pastikan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan. Untuk asmara berpasangan, kadangkala kita sering lupa bahwa pasangan amat sangat besar ya andilnya membuat Virgo cemerlang hidupnya, sukses, lancar. Jadi jangan sampai dikesampingkan. Teruslah berdialog, komunikasi, kualitas yang ditingkatkan, dan disitulah Anda bisa merasakan kecemerlangan dalam sebuah hubungan karena bisa saling support, saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling mendorong untuk bisa mencapai puncak sukses karena pengaruh dari pasangan cukup besar untuk menapaki anak tangga kesuksesan. Untuk asmara lajang, kalau sekarang lagi banyak yang lagi mau dekat gitu ya, jangan sampai Anda malah jadi lengah, malah kayaknya ya udah siapa aja deh, yang penting kan saya juga suka. Nggak gitu juga ya. Anda harus punya kriteria khusus untuk bisa menentukan siapa yang kira-kira bisa menjadi belahan jiwa Anda yang menerima segala kekurangan dan kelebihan Anda kelak gitu ya. Yang memilih tetap sendiri, masih enjoy sendiri, lagi asik sibuk-sibuk, walaupun susah tetap dijalani, walaupun berat tapi Anda mampu ya, Anda yakin mampu melewati. Jadi menikmati apa yang saat ini sedang dirintis, yang sedang dicapai, yang sedang dirasakan. Buat Anda nggak ada rasa kesepian walaupun nggak punya pacar atau nggak punya pendamping, karena saat ini Anda yakin bagian dari proses menapaki anak tangga keberhasilan dan kesuksesan. Sekarang Libra, kesatria tongkat, sibuk aja hari ini ya, berusaha untuk melakukan proses kerja, proses usaha. Anda lebih proaktif untuk mencapai kepada tujuan dari urusan hari ini, tujuan dari target usaha, target kerja, target pertemuan, target dialog dengan pihak-pihak yang ada urusan dengan kesibukan Anda atau pekerjaan Anda. Semoga ini adalah simbol keberhasilan Anda melakukan negosiasi atau melakukan pertemuan, presentasi, dan berhasil mengambil hati ya. Untuk asmara berpasangan, jaga komitmen cinta, jaga gairah cinta, dan pastikan godaan di luar banyak tapi tetap berlabuh pada satu hati, yaitu orang yang Anda sayangi ya. Jangan sampai mendua mentiga, jangan sampai tergoda, karena api asmara kadang-kadang membuat hilaf mata ya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau sekarang Anda masih belum menemukan orang yang betul-betul klik, yang kuat chemistry-nya, ya udah sabar, yakin aja. Kalau sudah waktunya pasti akan bertemu dengan seseorang yang bisa cepat ngeblend, yang bisa langsung connect ya di hati, dan rasanya ingin menghabiskan waktu hidup bersama dia. Yang memilih tetap sendiri, sibuk-sibuk, gak masalah, karena gak ada yang jadi beban. Yang penting tujuannya jelas, arahnya jelas, bisa sukses, bisa berhasil, bisa menambah income, bisa melakukan banyak hal kebaikan, itu yang paling penting ya. Berikutnya adalah Scorpio, Raja Piala. Hati-hati, jangan goyang, jangan meleng, bisa kecebur gitu ya. Ini adalah proses di mana Anda hari ini diminta untuk teliti dan hati-hati dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jangan sampai ada yang di reject, jangan sampai ada yang diretur, jangan sampai ada yang dikomplain, jangan sampai ditegur gitu. Pokoknya fokus dengan apa yang sudah menjadi aturan kerja, job desk-nya gitu ya, plotnya, dan jaga juga kesehatan, stamina. Apalagi sekarang ini lagi merebah wabah COVID-19 ya. Kalau Anda staminanya kuat, insya Allah penyakit apapun menjauh. Untuk asmara berpasangan, kesetiaan itu nomor satu. Jangan sampai goyah, jangan sampai galau, jangan sampai bikin pasangan kesal. Anda harus tunjukkan sikap dewasa, matang, hati-hati, dan berusaha menjaga kestabilan hubungan yang dijalani ya. Untuk asmara lajang,
Ada kalanya Anda merasa hati galau ya, tapi kok belum ada seseorang yang bisa menjadi sandaran hati. Kalau sekarang Anda lagi mencoba memproses pendekatan dengan seseorang, tapi hati-hati sekali, ya nggak masalah, karena memang untuk menemukan seseorang untuk menjadi pendamping hidup kan dia satu tapi untuk selamanya. Ya jangan tergesa-gesa, nanti kalau salah pilih nyesel ya. Yang memilih tetap sendiri, urusan cinta nanti aja, belum betul-betul bersih hati, belum betul-betul move on. Sekarang fokus kepada bagaimana meningkatkan meningkatkan taraf hidup Anda untuk bisa lebih sejahtera, meningkatkan penghasilan, mau cari peluang-peluang yang bisa mengubah situasi kondisi perekonomian secara pribadi dan bisa menghandle segala kebutuhan orang tua. Aduh, luar biasa ya. Semoga apa yang Anda inginkan, yang Anda harapkan bisa berjalan dengan lancar. Atau mungkin ingin agar kebutuhan pribadi nggak mengganggu atau tidak membebani siapapun, dan Anda bisa membuktikan bahwa Anda sudah cukup tangguh, sudah cukup mapan, sudah bisa mandiri dan bisa mempersiapkan masa depan untuk kehidupan yang lebih baik untuk diri Anda ya. Kemudian untuk Sagittarius, 3 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Hari ini kayaknya ada rencana untuk melaksanakan tugas ya. Mungkin ada meeting, ada presentasi, ada tawar-menawar, ada transaksi, ada penyelesaian, ada pembayaran, ada penagihan. Apapun itu yang penting pikirkan dengan baik, jangan sampai ada salah pencatatan, salah kontrak, salah klausul. Wah, capek ya, jangan sampai. Pokoknya ini adalah bagian dari proses kegiatan Anda hari ini yang kualitasnya meningkat, yang hasilnya bertambah, yang kepuasannya pun meningkat. Kemudian untuk asmara berpasangan, dialog atau komunikasi harus terdepan, yang harus terus diperbaiki, dan ini akan meningkatkan kualitas hubungan Anda dengan pasangan dan terhindar dari kecurigaan, pertengkaran, pengkhianatan gitu ya, karena kedua belah pihak sadar bahwa hubungan itu harus didasari saling setia, bukan saling berkhianat gitu ya. Semoga ini yang membuat pedoman Anda. Di sini 2 orang bertransaksi, 1 orang saksi. Ingat, ketika Anda berikrar cinta adalah untuk saling setia, bukan saling selingkuh ya kan? Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dan sungguh-sungguh membuat Anda nyaman bersama orang yang dicintai. Untuk asmara lajang, ketika ada pihak ketiga yang berusaha mencocokkan, mendekatkan, menyesuaikan Anda dengan seseorang, Anda harus berterima kasih, karena kadangkala ada orang yang susah sekali ketemu someone gitu ya untuk didekati, karena ada kendala komunikasi, kendala Anda orang gak percaya diri, atau kendala waktu kerja yang terlalu sibuk sehingga untuk sekedar ketemu aja susahnya minta ampun. Nah, kalau sampai Anda punya pihak ketiga yang mau bersusah payah mengajak ketemuan, dipaksa untuk ketemu, dipaksa untuk bisa komunikasi, inilah sebetulnya yang sangat dibutuhkan buat orang-orang yang ada di dunia kerja yang begitu sibuk sampai kadang-kadang, wah udah sampai segini saya belum punya siapa-siapa, belum ada seseorang yang bisa saya cintai gitu ya. Banyak sekali waktu saya pegang acara di radio tuh tambatan hati, saya jodoh-jodohin, banyak juga ini yang menikah gitu ya, sampai dikira saya bersedia untuk jadi saksi nikah. Enggak lah. Kemudian kadang-kala saya juga suka iseng, ada sepasang artis yang sekarang sudah punya anak gitu ya, kembar. Itu juga saya berusaha jodohin, seharian sama yang laki, seharian sama yang perempuan. Oke, beneran nih serius pada cari pendamping hidup. Udah saya kenalin, sempat ada clash, ada ribut-ribut, saya akurin lagi, akhirnya menikah ya. Dan inilah kekuatan dari mak comblang yang bisa membuat kedua belah pihak ini berjodoh. Semoga itu yang Anda temukan ya. Comblang yang serius gitu. Kemudian untuk yang memilih tetap sendiri, Anda nggak lain nggak bukan sekarang ini tujuannya adalah gimana caranya income bertambah, pekerjaan juga naik jenjangnya. Nah, berarti fokus ya, jangan sampai waktu tersia-sia, kerjanya nggak punya kualitas, habis begitu saja waktunya, dan orang jadi melihat nggak perlu nih dipromosikan. Jangan sampai ya. Buktikan bahwa Anda adalah salah satu orang yang qualified ya, jadi layak buat dipromosikan atau promosi jabatan gitu ya. Oke, berikutnya 10 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini adalah simbol dimana membebaskan diri dari keterkungkungan, membebaskan diri dari kepenatan, membebaskan diri dari kerisauan atau kegalauan.
Ada banyak hal yang bisa membuat Anda bahagia, ceria, optimis bahwa ke depan Anda punya step-stepnya, cara mengatasinya, cara menghadapinya, cara menyelesaikannya. Semoga apapun urusan yang sedang Anda hadapi, yang Anda kerjakan, memberikan hasil yang terbaik. Khusus untuk hari ini juga ya. Untuk asmara berpasangan, jaga jika situasi hubungan Anda dalam keadaan harmonis, romantis, komunikasi berjalan dengan lancar gitu ya. Yang penting komit dengan ikrar cinta. Tapi buat yang lagi bermasalah, sabar, ini masalah perasaan yang sensi mungkin, jadi lagi gampang ngambek, gampang ngamuk, gampang marah, gampang curiga, gampang cemburu. Obatnya ditayang gitu ya. Jangan cari gara-gara, jangan ajak debat, jangan ajak ribut ya. Oke, untuk asmara lajang, kalau sudah berpikir mulai ingin memiliki sosok pendamping, coba dipilih mana kira-kira yang kualitasnya oke untuk diajak susah dan senang. Karena dalam berkehidupan atau dalam berumah tangga itu nggak melulu happy, nggak melulu senang. Kadangkala ada suasana nggak senang dalam kondisi jatuh bangun. Namanya juga hidup bersama, Tuhan pasti menguji setangguh apa sih seseorang ini akan mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, ketika Anda mencari someone spesial, seseorang yang kelak bisa menjadi belahan jiwa, sandaran hati, jangan tergesa-gesa. Kalau sudah yakin baru klik gitu ya. Yang memilih tetap sendiri, fokus kepada kegiatan, yang penting hidup Anda semakin bahagia, berkualitas, dan punya punya cara untuk mengembangkan diri, lebih banyak pengalaman, lebih banyak pengetahuan, dan wawasan pergaulannya pun semakin oke. Ini sebagai bagian dari modal hidup supaya dimanapun Anda bisa diterima gitu ya. Oke, dari 12 bintang yang dibacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serak, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Buat yang sempat nyangkut belum dikomunikasikan atau dihubungi lagi, coba kontak Mbak Tati ya. Siapa namanya? Natalia atau siapa, lupa saya, Christine ya. Anda bisa tanya Mbak Tati kapan kira-kira Anda bisa cocokkan, nanti saya ngikutin deh ya. Karena HP-nya Mbak Tati sempat ketinggalan di di resto gitu ya. Disimpan lagi, di mbaknya baik tuh. Mbaknya apa masih kurang tahu, tapi dua-duanya waktu saya ketemu, oh ya saya simpankan gitu. Nah kemudian udah dibawa pulang, udah janjian yang baru, dompetnya ngilang lagi, HP-nya ngilang lagi. Ternyata dia ngantuk, disimpan buru-buru di tas make up, bukan ditaruh di meja yang biasa buat naruh handphone katanya. Wah ribet. Oke, dan jangan lupa setiap Sabtu dan Minggu malam jam 21.45 saya hadir sebagai fortune teller di Take Me Out Indonesia, di Global TV atau GTV, dan saya hadir sebagai fortune teller yang mencocokkan chemistry dari single man dan single ladies lewat kartu tarot, lewat wajah, lewat garis tangan, lewat kuntum bunga. Jangan sampai lewat ya. Oke, pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.